Jadi begini, John Gobai ini kan bukan orang dari Serui atau orang Jayapura atau orang Sorong kan? Betul kan? Atau saya dari mana? Jadi saya tidak tahu menurut saudara-saudara apa yang menjadi aspirasi, apa yang harapan. Emang saya tidak tahu. Saya tidak pernah duduk dengan para pendulang. Saya tidak pernah lihat kenyataan tentang tambang rakyat kan? Kira-kira. Tidak ada kesulitan yang kita membuat. Itu lahir dari mana? Bagaimana Perdasi kita itu tidak lahir bisa mengenalkan tentang agama, Bapak Ibu saudara-saudara, pastor, uskup, saya bilang ya. Kalau kita mau khotbah tentang lawansi, oke, bagus, itu kita di surga. Tapi kita tidak mungkin. Laudosi itu bukan surga, ini bicara dunia. Bicara surga. Kita tidak akan melawan, tidak akan menghindari segala macam. Laudosi itu bukan surga, ini bicara dunia. Tidak akan. Kalau itu panduan mungkin mereka tidak ada PSN. Ya enggak. Hah? Ya. Jadi kenapa harus pemilik tanah dikasih izin? Ini yang punya tanah ini izin kami kasih, kau punya tanggung jawab. Bikin agar tempat ini jadi berkah, bukan jadi kutukan untuk saudara. Kalau terbatas dalam hal permodalan, silakan bekerja sama dengan pihak lain. Tetapi izin tetap pemilik tanah. Kita harus menjadi pengendali, kita harus menjadi pengelola, pengambil keputusan. Harus tidak seperti burung Yakob yang tinggal dalam tangkap terus dikasih pisang. Harus turun dari sana dan kau ada di tengah-tengah kegiatan tambang supaya kau sendiri menyaksikan bagaimana orang menambang. Kau manage agar suatu waktu kalau tidak bapaknya, anaknya akan menjadi seorang pengusaha tambang yang besar. Kita harus bermimpi ke sana. Kalau tidak demikian, hasil dari itu dia bisa membangun usaha yang lain. Itu pikirannya. Supaya tanggung jawab lingkungan itu dapat dilakukan oleh mereka sebagai pemilik tanah. Karena kenyataan selama ini yang terjadi adalah Cina, Korea seperti yang tadi Pak sampaikan di kilo 61 sampai dengan 90. Saya mau tanya, lalu siapa yang kasih izin sama mereka? Mereka mampu begitu saja atau ada yang kasih izin? Hah? Apakah tidak ada orang yang duduk manis di Macedonia tiap bulan? Apakah tidak ada? Mari kita bertanya pada diri kita sendiri. Masyarakat oknum. Jangan salahkan pemerintah. Kita juga harus berpikir begini. Yang pemerintah salah adalah tidak melakukan langkah tegas menghentikan. Itu betul pemerintah salah. Mestinya Mesak pakai sebagai bupati menyurat resmi kepada Kapolda agar menghentikan. Itu aturannya. Mestinya gubernur menyurat Kapolda menghentikan. Itu aturannya. Kalau bicara DPR sudah sering bicara, WA sudah sering, permintaan sudah sering. Sudah. Tapi siapa yang betul punya kewenangan menghentikan?
sedang main di Yaro sana, di mana Wani, di distrik Jipang sampai kilometer. Dulu kapal besar itu yang hentikan saya waktu saya menjadi Kapolda. Saya meminta Kapolda hentikan, dia hentikan. Saya tidak tahu siapa yang kepentingan di sana pada waktu itu, tapi berhenti. Dari belakang main lagi, itulah investor. Supaya mereka jangan bermain wilayah-wilayah yang kita petakan, kasih izin kepada pemilik tanah supaya diatur. Itu inti dari pertambangan rakyat. Pertambangan rakyat itu kita mengulang dengan seperti biasa dulu dilakukan di toko, pakai kuali, pakai alkohol, pakai dompet. Terkait dengan alat berat itu begini ceritanya. Jadi ada medan-medan yang berat. Nah ini kan dengan tenaga alkohol misalnya itu tidak bisa. Harus ada bantuan dengan alat berat, bukan sebagai alat utama di dalam pertambangan. Dia hanya alat penunjang. Sekarang kalau itu sudah dibongkar, kita mau melakukan reklamasi dengan apa? Tidak mungkin akan manusia. Kita butuh alat berat untuk melakukan reklamasi, tutup dia, tanami pohon dan lain-lain. Itu kan yang selama ini tidak terjadi. Perusahaan hanya merasa bahwa saya sudah bayar jaminan reklamasi itu cukup. Selanjutnya urusan pemerintah. Konyolnya pemerintah daerah ini juga cukup manis. Dinas lingkungan hidup dari provinsi Papua sampai ini sama saja. Itu masalahnya. Siapa mereka? Anak Papua sendiri. Siapa itu? Siapa sebenarnya? Kita tahu, paling sering diingatkan supaya. Jadi dalam regulasi kita juga kita yang di kepolisian itu kita angkat, kita bikin tentang wilayah dan mana. Maksudnya supaya sama seperti di Bali ada pecahan, ini wilayah ada dijaga oleh para pemuda-pemuda adat. Saya lihat ada grup pemuda adat dan lainnya, ada kongres bagus. Kan harus kita payungi bos, dengan ada peraturan daerah yang jelas. Jadi sudahlah, tanpa kalian kasih tahu kami sudah bikin perdanya. Coba supaya ada peta seperti pecahan di Bali, jaga wilayah. Jadi wilayah-wilayah ini harus dijaga. Pak Kapolda ini sudah setuju, kita sudah diskusi. Saya sampaikan Pak ini kan harus ada kejar-kejar wilayah untuk dijaga. Agar seperti tadi potensi-potensi tambang di atas itu tidak menjadi kutukan, dia menjadi berkah. Nah, itu sudah. Yang kedua tadi yang berbicara luar biasa tadi itu ya, si siapa Daku ya. Terima kasih, itu koreksi yang baik, luar biasa. Kita juga senang seorang penulis yang luar biasa dan pemaparannya tadi bagus. Saudara saya harus ingatkan ya, dan saudara mengatakan tidak ada aspirasi kita tidak lanjut. Saudara punya aspirasi tentang blok Wabu, sudah kita mau ke Jakarta, terdapat jawaban menteri bahwa blok Wabu itu belum ada ibu petanya. Clear ya? Ya, jadi kalau ngomong juga orang sudah kerja atau tidak, jangan langsung koreng saja. Udah diupayakan. Pak tidak bisa balik ke lapak tangan Pak. Sedang diupayakan. Kemudian dari tadi ya, jadi ini yang kita dorong ini bagaimana memperkuat posisi peran serta nada. Saya cukup lama juga main-main di Jawa. Jadi saya cukup tahu kelemahannya. Kita coba isi kelemahan itu agar supaya kekurangan itu bisa dilakukan penguatan supaya perlindungan masyarakat adat itu dapat terjadi. Jadi tadi misal menjaga wilayah adat itu bagaimana kita berbuat peranan dari adat agar supaya
perlindungan terhadap hak masyarakat adat dalam pengelolaan seperti taman rakyat ini bisa berjalan. Terus tadi tentang apa ya, sosialisasi ya betul ya. Saya pikir saya dulu di Jayapura biasa saja, saya sekarang wakil ketua, jadi kita bisa lah. Itu tidak ada yang susah. Kita bisa lakukan sosialisasi untuk terus mengingatkan kepada pemerintah untuk melaksanakan secara baik. Tadi yang terkait sosialisasi di 8 kabupaten, jadi begini Pak Amir, tidak wajib juga dilakukan sosialisasi keseluruhan kabupaten, tidak wajib. Dulu Ibu Prigai, Bapak Weman ini dan anggota DPR juga, mereka tidak keliling ke 28 kabupaten. Kalau 28 kabupaten dikelilingi, waktu habis di sosialisasi, tidak waktu untuk melakukan penetapan. Jadi bila peraturan yang kami tetapkan ini nanti di kemudian hari ada yang merasa kurang, silakan diajukan perubahan. Kami terbuka terhadap segala masukan, segala koreksi. Itu kemudian tentang sosialisasi, tetap akan kita lakukan sosialisasi secara maksimal agar supaya peraturan daerah ini diterapkan. Yang paling penting juga begini, di dalam urusan pemerintahan itu ada batasan kewenangan. Ada yang menjadi kewenangan provinsi, ada yang menjadi kewenangan kabupaten. Yang kewenangan kabupaten itu provinsi tidak bisa masuk. Yang menjadi kewenangan provinsi itu kabupaten hanya boleh mengusulkan. Kalau sudah ke bawah itu kita hanya bisa koordinasi. Tapi konteks ini yang pertambangan ini memang ini adalah kewenangan dari provinsi. Jadi kita akan coba maksimalkan agar supaya pertambangan rakyat ini menjadi deretan bagi masyarakat di provinsi Papua Tengah yang kita cintai bersama. Kesempurnaan itu hanya milik Tuhan saja. Jadi 29 peraturan daerah sudah kita hasilkan dalam waktu 1 tahun ini. Ya mungkin orang lain memang ini sampai 290 mungkin dalam setahun. Tapi kita di Papua Tengah sudah coba itu 29. Ya, dengan segala kurang-kurang di kami. Karena tadi aku sampaikan Papua Tengah ini seperti keluarga yang kosong. Belum ada regulasi daerah. Jadi kita pada prinsipnya kita lakukan percepatan agar ada regulasi-regulasi daerah yang menjadi payung hukum untuk mulai tahun 2026 dapat berjalan. Dalam minggu ini, di bulan hari Kamis dan Jumat, itu kita nanti fasilitasi Kemendagri terhadap 29 regulasi itu. Jadi pertambangan rakyat, perlindungan tanah adat, peradilan adat, bahasa, pendidikan, ini yang beda ini Pak. Jadi pendidikan kelompok dan pendidikan swasta itu lebih dulu, katanya dulu kita upayakan ditetapkan supaya perhatian kepada ini itu di Papua tidak ada, saya tahu. Jadi kita coba supaya peran dari yayasan tua ini dengan swasta itu bisa diperhatikan oleh pemerintah. Iya ada banyak itu. Kalau bisa lancar, mudah-mudahan awal tahun Pak Gubernur sudah menandatangani supaya dapat diberlakukan. Saya terakhir setuju dengan yang Pak sampaikan bahwa kita harus berdamai dengan semuanya. Semua utopia itu tidak tinggal, tidak ada. Cari dalam dirimu sendiri. Mau jadi tuan atau tidak, hamba rakyat ini jadi dekat atau kutukan, semua kembali kepada kita sendiri. Ya, banyak orang sukses karena hamba rakyat. Jangan kira itu. Pasti banyak anak-anak yang sekolah tambang suatu waktu mereka akan kelola potensi. Jadi jangan tergoda dengan ilmu koma. Supaya kita bisa pastikan ini menjadi berkat bagi kita semua. Kami sangat terbuka untuk
mendengar masukan-masukannya. Saya minta dengan hormat tidak usah lagi singgung tentang perda ini. Nanti sudah berjalan, kalau silakan kritisi baru kami masukkan. Karena di proses sudah jalan, saya pastikan kami tidak akan dengar. Tapi setelah berjalan, silakan kasih masukan untuk perbaikan. Itu sekali lagi kesempurnaan hanya yang Tuhan. Terima kasih teman-teman. Moderator, saya pamit dan langsung sabar dulu. Itu proses tidak bisa jalan. Ini tua-tua adat yang undang. Manusia dan alam Papua sedang musnah. Kita sedang pikir itu bagaimana untuk selamatkan manusia dan alam Papua. Kita tidak bisa menggunakan dengan alat berat. Tidak. Itu hanya penunjuk. Nanti. Ya, jadi jangan menjadi aktor untuk menghancurkan tanah dengan alam ini, dengan manusia Papua. Jadi harap raperdasi untuk sementara dihentikan. Baik, ya lanjut. Ya itulah kalau kita sedang menjaga diri. Karena penjaga itu tidak dengan warga lain, tapi dengan warga kita sendiri. Tapi ya, boleh. Baik, mungkin dari komandan para materi yang lain kita menjawab. Saya kira tadi soal batas yang tidak akomodir di situ. Jadi rupanya Belanda mereka di Papua agak sedikit tambahan gitu. Makanya kemarin saat isu ini kalau ini kan langsung kembalikan kami ke Bumberai atau Bumberai di sana. Jadi mungkin saya minta sedikit pandangan dari kakak Manado terkait dengan apa pembahasan harus kembali ke penguatan adat. Apakah ini secara antropologis harus kembali ke penguatan adat. Tidak kan? Bagaimana supaya barang itu tidak harus tergiur untuk harus bekerja dengan pihak lain. Adat dan agama Ya, harus bergandengan. karena itu sebenteng. Kalau Ya, siap. kita mengerti lebih dalam tentang yang orang bilang peta 7 wilayah adat itu namanya peta politik, bukan peta budaya. Peta politik Papua. Kalau peta budaya, mulai dari Kamu sampai Sepik di PNG selatan itu mereka satu, bukan masuk Papua. Kalau mau jujur begitu. Jadi Kamoro, Asma, Hai, Alyu, Malin Anim, itu Malin Anim sampai Sepik itu satu. Mereka satu wilayah. Jadi kalau Kamoro mereka bilang kami ini Bumberai itu salah. Karena mereka ini wilayah sampai Sepik. Jadi kalau orang bilang peta budaya itu sebenarnya salah. Yang benar itu peta politik Papua untuk Papua mereka, atau yang digunakan oleh pemerintah Belanda untuk mereka melakukan semua kegiatan politik di atas tanah Papua. Untuk soal pemekaran provinsi itu dipisahkan Nanti menjadi kalau 7 provinsi. orang tanya, 7 wilayah itu kan jadi nantinya jadi negara bagian. Abdeli waktu itu sebenarnya kita dipersiapkan untuk jadi provinsi itu. ada lain. Mereka punya pendidikan lain. Jadi kalau kita menggunakan 100% menggunakan kesatuan budaya untuk menilai seluruh wilayah budaya di Papua, akan kita dapatkan hasil lebih dari sekarang kan ada 7.
Jadi nanti basis persyaratan itu apa yang mau digunakan untuk menilai bahwa wilayah-wilayah ini, suku-suku ini masuk sebagai satu wilayah budaya. Itu selalu ada basis persyaratannya. Tidak bisa asal apa itu potong peleka, potong lurus, seperti potong semangka begitu. Harus sebetulnya punya uratan nadi budayanya. Begitu. Jadi tabiannya sairere doberai aminha lapago mepago itu bukan wilayah budaya. Wilayah adat juga bukan, itu wilayah politik. Politik Belanda atas Papua atau politik usaha Papua untuk Papua merdeka boleh. Yang penting itu wilayah politik. Tapi secara faktual kata politik peta Papua itu tidak digunakan. Yang digunakan adalah 7 wilayah adat Papua. Sudah tidak ada orang dulu pengalaman dulu artinya itu urusan politik. Nanti Papua sudah merdeka dulu baru Asia balik ke dia punya titik nol. Sementara untuk lawan Indonesia sudah pakai saja. Yo, yang penting untuk Papua masih ada. Ya, sederhananya begitu. Terima kasih.